Sama-sama boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, sepanjang hidup kami percaya tangan Tuhan memegang kehidupan setiap kami. Artinya sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman. Berdoa kami Tuhan, biarnya Tuhan benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan layakan tubuh Gusti balik kaki salib, kira dosa hamba, mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, tanpa Tuhan gak bisa apa-apa, tanpa Tuhan gak layak, tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah, setiap disampaikan isi hati Tuhan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu, pastikan senyumannya mantap saudara. Haleluya. Biar ketahuannya udah gajian semuanya. Haleluya. Soalnya banyak yang gajiannya Pak Pendeta besok baru gajian besok. Tadi ada ibu bilang, oh nanti hari Kamis katanya Pak Pendeta. Oh haleluya. Ada yang udah mau gajian besok tapi nggak ada senyumannya. Kenapa? Karena paylater sudah menanti. Haleluya, haleluya. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Bahkan saudara setia datang cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yohanes 14, 16-17 akan jadi ayat pembukaan pengantar pembahasan kita. Haleluya. Pak Pendeta suaranya serak-serak becek ya? Iya, haleluya. Yuk sama-sama kita baca 16-17. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Kita lihat sama-sama Alkitab kita saudara. Yohanes 14 ayat 16-17 demikian. 3, ya. Aku akan apa? Dan ia akan memberikan kepadamu apa? Perhatikan, supaya ia menyertai kamu. Ayat 17 dikatakan apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal. Tetapi kamu apa? Perhatikan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Saya teringat tahun lalu saudara, ada banyak jemaat Tuhan yang ketakutan masuk tahun 2024. Kenapa? Karena takut situasi perang, karena takut virus COVID yang bicara tentang akan berubah jadi varian baru dan lain sebagainya. Takut dengan apa? Oh Pak Pendeta, saya bagaimana nanti keuangan saya di masa depan, di tahun yang depan Pak Pendeta 2024. Bagaimana nanti Pak Pendeta yang namanya kesehatan saya, bagaimana ekonominya dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, kita sudah ada di pertengahan tahun ini. Saya mau bilang saudara, mungkin tahun lalu kita takut dengan 2024, tapi kenyataannya kita sudah sampai hari ini saudara, setengah perjalanan dari tahun ini. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan, katakan amin. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan, katakan amin. Makanya saya mau bilang saudara, Tuhan yang kita sembah tak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau sampai hari Tuhan pelihara, kalau sampai hari Tuhan sertai, maka sampai masa tua kita, akhir hidup kita, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan.
Haleluya, haleluya. Nah, tapi begini saudara, bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang pemeliharaan Tuhan, tidak cukup hanya diketahui saja. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, kita harus memahami. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman itu penting. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman itu penting. Amin. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya hanya sampai pada mengetahui saja, maka bisa-bisa kita sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel waktu di padang gurun, mereka tahu nggak Tuhan menyertai mereka? Sangat tahu. Kenapa? Karena setiap hari ada tiang awan dan tiang api berjalan di depan mereka. Saya mau bilang saudara, mereka tahu, tapi sayangnya mereka nggak memahami dengan benar tentang yang namanya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Makanya sekalipun mereka tahu, ada saat di mana mereka berpikir Tuhan jahat, ada saat di mana mereka berpikir bahwa Tuhan meninggalkan mereka, ada saat di mana mereka berpikir bahwa Tuhan tidak setia dan lain sebagainya. Nah, makanya saudara dan saya penting untuk apa? Kita punya paradigma yang benar, pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, paradigma yang benar. Amin. Makanya hari ini itu yang menjadi judul khotbah kita saudara, yaitu bicara tentang paradigma yang benar atau pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga dalam perjalanan kehidupan setiap kita senantiasa melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, apa paradigma yang benar tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Yang pertama saya mencatat, bicara tentang penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Sekali lagi, penyertaan Tuhan. Memang suara orang belum gajian, lemasnya bukan main. Sekali lagi, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Mantap. Yang pertama, Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 15 sampai 16. Yuk, Ulangan pasal yang ke-8 15 sampai 16 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Dan melalui apa? Dan dahsyat itu dengan apa? Dan tidak ada. Tahan dulu sampai di sana saudara. Kalau saudara perhatikan bicara tentang ayat ini saudara, boleh munculkan ayatnya, tetapi dikatakan apa? Dan yang memimpin engkau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memimpin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memelihara. Amin. Tetapi dalam penyertaan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan, ternyata dikatakan apa? Engkau melalui apa? Padang gurun yang besar. Dan pertanyaan saya, padang gurun gambaran kesulitan atau kemudahan? Yes, kesulitan. Saya mau bilang saudara, padang gurun itu saudara, panasnya bukan main saudara. Saudara tinggal di Bekasi, bilang panas Bekasi, panas. Panas Bekasi dibandingkan panasnya Mesir tidak ada apa-apanya saudara. Panas kita di sini saudara, ketemu panasnya Mesir, dia cium tangan, dia panggil kakak pertama. Panasnya Mesir, saking panasnya saudara, mataharinya pakai sunscreen saudara. Saking panasnya bukan main saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, padang gurun gambaran tentang yang namanya kesulitan. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan ubah dalam penyertaannya dari padang gurun jadi padang rumput yang hijau? Yang depan sini imannya luar biasa. Yang di belakang ada iman nggak? Sekali lagi, oh tidak, oh Tuhan. Sekali lagi, bisa nggak Tuhan buat dalam penyertaannya padang gurun jadi padang rumput hijau? Sangat bisa. Tapi ternyata penyertaan Tuhan tidak akhirnya merubah jadi padang rumput. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Selanjutnya masih dalam ayat yang sama dikatakan apa? Ayat yang sama dikatakan apa di sana saudara? Dengan ular-ular yang ganas serta apa? Pertanyaan saya, dalam penyertaan Tuhan bisa nggak Tuhan ubah ular-ular jadi ulat bulu yang lucu? Sangat bisa. Kalajengking jadi apa? Jadi semut yang lucu. Sangat bisa. Ada yang bilang kalajengking itu lucu. Ada orang ke Thailand makan kalajengking. Saya mau bilang saudara, memang Alkitab bilang ya bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Tapi mboya kayak nggak ada makanan lain aja. Orang Kristen makan kalajengking, darah Yesus Tuhan.
Ngapain? Lebih baik kan BPK, makanan kerajaan sorga itu. Saudara makan langit terbuka. Makanya kita doa pengangkatan terjadi, itu yang imut-imut itu ikut terangkat. Saya mau bilang saudara, sangat bisa, tapi ternyata penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, di dalam segala kemudahan, di dalam zona nyaman gak ada pertumbuhan saudara. Jadi makanya saya mau bilang saudara, ingat baik, Tuhan memang menyertai, memelihara setiap kita, tetapi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak akhirnya membuat semuanya serba mudah. Kenapa? Karena Tuhan gak mau saudara dan saya jadi anak Tuhan yang lemah. Tuhan gak mau saudara dan saya jadi anak Tuhan yang mental tempe saudara. Tuhan gak mau saudara dan saya jadi anak Tuhan yang sekali lagi saudara terlalu manja. Makanya dalam penyertaan Tuhan, Tuhan izinkan kadang-kadang ada masa-masa sukar di sana. Artinya apa? Kalau dibalik begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, kalau saudara sedang ngalamin masa-masa sukar, kalau saudara sedang ngalamin masa-masa yang tidak mudah, bukan berarti Tuhan tidak menyertai saudara, tetapi justru dalam penyertaannya Tuhan izinkan semuanya itu untuk menguatkan setiap kita, untuk supaya iman kita bertumbuh dalam iman yang besar. Kita akan melihat mukjizat berkat yang besar menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan menyertai Daud atau tidak? Tidak. Yang iya mana? Yang tidak mana? Tadi ada suaranya, sekarang hilang tangannya. Pertanyaan saya sekali lagi, Tuhan menyertai Daud atau tidak? Sekali lagi, yang iya mana? Yang tidak mana? Tadi ada suaranya. Tuhan menyertai Daud atau tidak? Campuran Ambon, Batak, Manado, Papua ini. Kutandai kau. Saya mau bilang Tuhan menyertai Daud, tapi apakah penyertaan Tuhan membuat kehidupan Daud serba mudah? No. Pertanyaan saya, Tuhan menyertai Yusuf atau tidak? Tapi apakah akhirnya kehidupan Yusuf serba mudah? Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego atau tidak? Tapi apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego perjalanannya serba mudah? Tuhan menyertai pendeta Marcel atau tidak? Ya. Apakah perjalanan kehidupan pendeta Marcel serba mudah? Makanya saya mau bilang saudara, semua itu mendatangkan kebaikan. Kemarin kita merayakan yang namanya 36 tahun ulang tahun dari Tiberias Ministry. Apakah Tuhan menyertai gereja ini? Yes, absolutely yes. Tapi apakah perjalanan gereja ini mudah? Saya mau bilang saudara, tidak. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada serangan di sana. Tapi saya mau bilang saudara, semuanya itu justru Tuhan izinkan untuk menguatkan gereja ini sampai hari ini jadi luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya mudah, tapi pasti indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa paradigma yang benar tentang penyertaan Tuhan yang harus kita pahami? Yang kedua adalah penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya serba cepat. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat. Coba kita lihat Yosua 5 ayat 6. Yosua 5 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca Yosua 5 ayat 6. 3 ya. Sebab orang Israel itu apa? Sekali lagi saudara, 3 ya. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu apa? Melalui padang gurun. Saya mau bilang saudara, bicara tentang perjalanan, kalau saudara cek dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah Israel hari-hari ini saudara, kalau pakai mobil kurang lebih 8,5 sampai 9 jam saudara. Kalau jalan kaki, sebenarnya di Alkitab ada kisah di mana ketika kakak-kakak dari Yusuf, ketika mereka kembali dari Mesir untuk jemput papanya untuk balik lagi, kurang lebih 10 hari saudara. Nah, tapi ada penelitian modern saudara yang bilang kalau orang jalan kaki, ya kira-kira saudara normalnya orang hari-hari ini saudara, kalau dia jalan 1 hari 8 jam, kira-kira itu 20 hari nyampe saudara. Ya, taruhlah kalau dia 20
20 hari nyampe. Taruhlah kalau misalnya dia orang yang malas gitu saudara, yang jalan baru jalan sedikit sehingga dilapo. Iya, habis singgah di Lapo, jalan dikit, singgah dulu di coffee shop, ngopi-ngopi dulu, sambil memandang senja. Kopi yang pahit ini mengajarkanku bahwa hidup yang pahit pun bisa dinikmati. Iya, jalan dikit, gibah, gosip. Taruhlah 40 hari. Tapi Alkitab mencatat berapa lama perjalanan mereka di padang gurun? 40 tahun. Tuhan menyertai bangsa Israel? Iya. Tapi ternyata penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat. Kenapa? Karena Tuhan kita menghargai proses, saudara. Kenapa? Karena proses itu baik. Sama-sama bilang sama saya, proses itu baik. Jadi kalau hari ini saudara belum lihat jawaban doa, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara, tapi Tuhan sementara mengizinkan proses terjadi dalam hidupmu, katakan amin. Kalau hari saudara belum lihat jawaban doa, pemulihan, berkat, mujizat, bukan berarti Tuhan tidak menyertaimu lagi, tapi justru dalam penyertaan Tuhan itu Tuhan izinkan proses di sana supaya, saya mau bilang saudara, yang benar-benar baik itu bisa kau nikmati dengan baik, katakan amin. Karena sesuatu yang baik sekalipun kalau dikasih, diterima di saat yang tidak baik, di saat tidak siap, bisa jadi sesuatu yang tidak baik, saudara. Kesuksesan yang instan, kesuksesan yang didapatkan dalam keadaan tidak siap bisa berbahaya. Bicara tentang kekayaan yang didapati dalam keadaan tidak siap bisa berbahaya. Saudara bisa lihat di luar negeri orang-orang yang menang lotre dapat harta nomplok dengan keadaan tidak siap. Menurut survei 90% setelahnya hancur hidupnya lebih parah daripada sebelum dia dapat itu, saudara. Makanya ada orang-orang kadang-kadang dapat berkat nggak siap. Ada suami-suami bisa lupa istri, saudara. Betul. Ada istri-istri bisa lupa suami. Kalau di sini nggak ada, semuanya ingat suami. Suami-suami di sini ketika diberkati pasti selalu ingat istri. Mama, ku berikan segalanya. Kalau istri-istri sama, ketika dapat juga, Papa, faya con Dios my darling. Makanya hati-hati, anak-anak muda. Shalom anak muda. Hubungan yang instan juga berbahaya. Jangan cuma kuku kakak. Tapi dideketin dikit langsung nikahin aku abang. Kenali dulu bos. Walaupun ganteng kenali dulu. Kan ada banyak laki-laki penipu. Betul para wanita? Kenapa? Pengalaman hidup ya. Ada banyak ibu-ibu yang iyalah, kenali dulu sesuatu yang instan, ketenaran yang instan bisa berbahaya. Kecuali pernah jadi selebriti kurang terkenal, nggak bahaya. Iya, banyak artis-artis tiba-tiba terkenal, hilangnya juga cepat, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Pertanyaan saya, Tuhan menyertai Yusuf atau tidak sekali lagi? Menyertai atau tidak? Oh, iya tuh kayak tidak gitu, saudara. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf ketika dapat mimpi untuk jadi pemimpin, itu di usia berapa tahun? Sekolah minggu nggak dulu? Jadi berapa tahun Yusuf? Darah Yesus. Ini Kristen semua bukan? Ya udah berapa tahun? Jawab aja, apalagi yang datang sama gebetan biar kelihatan pinter. Berapa? Ayo bilang 17 tahun. Jadi raja umur 30.
Artinya berapa tahun? Tolong ya, agama udah payah, matematika jangan payah ya. Nanya agama, matematika. Menyesal saya berharap sama manusia. 13 tahun. Bisa nggak waktu Yusuf mimpi langsung Tuhan nyatakan itu jadi raja saat itu juga? Sangat bisa, tapi Tuhan izinkan 13 tahun untuk mempersiapkan seorang Yusuf ketika dia jadi pemimpin, saudara. Daud disertai itu atau tidak? Sertai. Daud diurapi sama Samuel pertama kali di rumahnya jadi raja umur berapa? Ya Pak Pendeta. Aduh. Yusuf aja kami tenyaho. Nggak ada yang tahu? Nggak aja bangga. Nggak. 15. Jadi raja umur berapa? 30. Berarti? Ya, bagus. Bisa nggak ketika Samuel urapi pertama kali langsung jadi raja saat itu juga? Tapi Tuhan izinkan 15 tahun untuk mempersiapkan Daud supaya menjadi pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Karena proses itu. Pendeta Marcel viral di tahun berapa? Nggak tahu juga. 2004. Nggak apa-apa lah, sesi ini santai-santai dulu lah. 2024. Saya kemarin diundang konser, teman saya bikin konser, undang artis dari luar. Datang dong supaya doain sekalian konsernya biar sukses diberkati. Oke, karena teman saya datang. Yang nyanyi, yang konsernya itu penyanyi dari Taiwan apa dari Cungko, namanya Michael Guang, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Yang lagunya Tonghua Tonghua tahu? Taunya cuma yang Woman Jing. Jadi ya datang, akhirnya itu dapat kursi VIP. Wih, isinya artis-artis semua. Lawan saya, saya mau foto nih, minimal 1-2 artis lah, lumayan kan dari situ. Begitu saya nyampe, mereka yang bilang, Pendeta Marcel foto bareng. Karena pendeta harus jaim kan. Dia bilang, oh ya boleh satu-satu ya, satu-satu. Padahal dalam hati, langsung, siapakah aku ini? Udah sampai situ aja. Ini sama cuma cerita di sini aja, saudara nih. Tapi Tuhan, ayo saya duduk gitu, saudara ya. Dalam saya, Tuhan, memang Tuhan luar biasa. Final. Saya datang ke Jakarta dari 2007. Tujuannya itu jadi artis. Ya. Memang memalukan, tapi saya pendeta yang sudah jujur apa adanya, saudara. Iya. Bisa nggak ketika nyampe Jakarta 2007 langsung viral? Bisa. Tapi Tuhan izinkan ngalamin proses dulu. Ngerasain ibu kota yang kejam seperti Ibu Tiri, Indosiar. Kemudian jadi skuter selebriti kurang terkenal. Pernah diundang di telepon jadi peran utama. Jadi di telepon, Sel datang ya jadi peran utama. Mantap. Jadi peran utama. Saya sudah siap untuk jadi tenar, saudara. Tapi begitu nyampe nggak dikasih skrip. Dalam hati saya, sinetron apa ini kok nggak ada skripnya? Apa mereka udah terlalu percaya dengan kemampuan saya? Habis itu di make up, cuman rambut, muka enggak. Waduh, ternyata bukan peran utama, tetapi pengganti peran utama. Saudara tahu, bahasa Bataknya tuh stuntman. Yang kalau ada adegan berantem, itu ada yang ditendang, terus kelempar. Nah itu saya. Oh Tuhan. Jadi saya ngerasain itu, waduh, ditendang, duar, patahin meja, pruak. Habis itu disuruh geser, minggir.
artisnya duduk pura-pura. Dari pojok saya bilang, gua yang sakit bukan lu. Oh Tuhan. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Oh Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, Tuhan izinkan proses itu. Tetapi ternyata untuk apa? Supaya begini saudara, supaya melalui proses itu saya sadar semuanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya cepat, tetapi tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, apa paradigma yang benar yang harus kita pahami saudara dari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Yang ketiga adalah bicara tentang penyertaan Tuhan untuk menuntun setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan dianugerahkan untuk menuntun setiap kita. Coba kita lihat ayat yang ke-21 sampai 22 di Keluaran pasalnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. Keluaran pasal yang ke-13, 21 sampai 22. 3. Iya, Tuhan pada sehingga mereka dapat apa? Ayat 22, dengan tidak tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada di mana? Di depan bangsa itu. Bagian awal dikatakan apa? Tuhan berjalan di mana? Sama-sama bilang sama saya, di depan mereka. Sama-sama bilang sama saya, untuk menuntun mereka. Amin. Jadi bicara tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, bukan hanya Tuhan anugerahkan begitu saja, tetapi ada tujuan besar di balik semua itu adalah untuk menuntun saudara dan saya. Katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kita penyertaannya, pemeliharaannya. Itu salah satu caranya untuk menuntun kita mencapai apa yang Tuhan sediakan. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan yang paling utama bicara tentang kerajaan sorga. Nah makanya begini saudara, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala dan kitalah domba-dombanya. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara bisa melihat bahwa Tuhan atau gembala berdiri di depan domba-dombanya untuk mengarahkan domba-dombanya, supaya domba-dombanya bisa tahu kemana mereka harus melangkah, sehingga mereka bisa sampai pada tujuan dari gembalanya saudara. Dan gembala identik dengan apa tong? Kalau saudara lihat itu ada bengkokan itu saudara, itu salah satunya untuk menuntun, untuk mengarahkan yang keluar. Supaya lebih totalitas, saya nggak punya tongkatnya, tapi saya punya tongkat yang seperti ini saudara. Cuman ini yang saya punya. Ini gambaran tentang tongkat gembala. Walaupun aslinya ada bengkokannya lagi. Tapi biar lebih totalitas saya undang domba-dombanya boleh masuk. Mantap. Ini domba-domba mantap ini. Ya kita kan domba-dombanya Tuhan kan. Cuma ini import punya ini. Waduh. Kalau yang ini lagi diet. Saya mau bilang saudara, gembala akan berdiri di depan daripada domba-dombanya. Untuk apa? Dalam penyertaan dan pemeliharaannya. Untuk menuntun mereka. Makanya domba berdiri di depan. Domba, yuk. Dan mereka lagunya yang benar, sound the sheep. Tadi gembala akan berdiri di depan supaya apa? Supaya menuntun domba-domba supaya sampai pada tujuan, pada apa yang disediakan. Alkitab mencatat, pemazmur berkata, pada air yang tenang, pada rumput yang hijau. Atau gambaran tentang apa? Berkat pemulihan mujizat atau kerajaan sorga yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tapi terkadang gembala bisa berjalan di belakang domba-dombanya untuk mengarahkan domba-dombanya ketika mereka udah mulai keluar arah. Akhirnya, iya. Makanya ini fungsi tongkatnya, kalau ada yang keluar tarik lagi. Nah makanya kadang-kadang dalam hidup setiap kita saudara, ketika Tuhan menuntut saudara dan saya, kadang-kadang dalam tuntunannya Tuhan bisa pakai cara yang keras.
ayatnya, yang kukasihi, kutegur dan ku hajar. Iya, supaya domba-dombanya tetap pada tujuan, arah yang sudah disediakan oleh apa? Oleh gembalanya. Udah, namanya juga anak-anak. Ya, biar nggak kaji buta. Saya mau bilang saudara, makanya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, yang Tuhan mau saudara dan saya taat. Karena ketika kita taat, kita akan tetap pada arah yang tepat dan mencapai apa yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Dan kabar baiknya begini saudara, ketika kita mau hidup dalam ketaatan, kemanapun kita melangkah, kita akan melihat berkat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya mau bilang saudara, kalau saudara hidup dalam ketaatan, orang boleh coba halangi bisnis saudara, tapi mereka nggak bisa halangi berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Orang boleh halangi karir dalam pekerjaan saudara, tapi mereka nggak bisa halangi promosi yang dari sorga yang sudah Tuhan sediakan buat saudara. Ishak dicoba halangi saudara, tapi karena Ishak hidup dalam ketaatan, kemanapun dia melangkah, yang namanya berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan mengikuti dia saudara. Sebelum saya tutup khotbah saya, dulu dalam perjalanan pekerjaan saya pernah diperhadapkan satu kondisi di mana ada yang harusnya menjadi bagian saya, itu dihalangi oleh sahabat saya sendiri, saudara. Jadi dia bilang sama divisi itu, nggak usah kasih ke Marcel, nggak usah, udah nggak layak dia, nggak usah dikasih. Ya. Akhirnya saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya nggak punya kapasitas, saya bukan siapa-siapa. Dia punya posisi, dia punya power, saudara. Tapi akhirnya apa, saudara? Nggak nyampe 1 minggu dari kejadian itu, saudara. Saya dipanggil sama atasan saya dan dia bilang begini, mulai hari ini setiap bulan akan ada bonus yang masuk buat kamu. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hidup dalam ketaatan. Karena dalam ketaatan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam ketaatan. Di situ ada berkat, di situ ada pemeliharaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Karena janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu hari ini ingat baik bahwa dalam penyertaan Tuhan, Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Karena di dalam masa-masa sukar ada iman yang bertumbuh, ada kekuatan yang akhirnya bisa muncul dalam keadaan yang tidak mudah itu. Jadi ingat baik, Tuhan bisa izinkan masa yang tidak mudah untuk membuatmu jadi kuat, untuk imanmu bisa bertumbuh jadi besar, karena ada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan.
Yang kedua, ingat baik bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat. Karena Tuhan tahu proses itu baik. Kalau sudah waktunya Tuhan, semuanya pasti dinyatakan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, penyertaan Tuhan untuk menuntun setiap kita. Karena di balik penyertaan Tuhan, Tuhan mau kita mencapai apa yang Tuhan sediakan. Belajar taat kemanapun kau melangkah. Pemulihan, berkat, mujizat, penyertaan Tuhan yang sempurna akan jadi bagian dalam hidupmu. Sambil angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan, penyertaanmu sempurna atas hidupku. Penyertaanmu, rancanganmu penuh damai, aman dan ingin ku selalu bersama. Amin. Artikan. Sekali lagi umat Tuhan boleh dengan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita melakukan pujian ini sama-sama dari awal dengan penuh ucapan syukur, dengan iman percaya kita terima mujizat malam hari. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kembali sama-sama kita katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri, siapkan hosti dan lagu yang kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kita, siapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik. Masa tubuh darah Tuhan Yesus dibalik segala perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Tuhan Bapak Pendeta Immanuel saja ya, sore malam hari. Sempurnakan hidup kami, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Selamat hari Minggu saudara, ada Shalom Tiberias. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita telah menyembah memuji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Izinkan saya membacakan firman Tuhan terlebih dahulu di malam hari ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini khotbah di mana saat Paulus mengajar di Korintus kepada jemaat Korintus saudara, bahwa tiga dasar dari kekristenan, dari orang percaya adalah mempunyai iman, mempunyai pengharapan, dan kasih. Namun Paulus mengajar yang terutama di antaranya adalah kasih. Karena kasih itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Kasih berbicara tentang tindakan. Saat saudara terima Tuhan Yesus,
saudara telah terima kasih daripada Tuhan Yesus. Kita pada hari ini siapkan hati untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini adalah tanda saudara dikasihi sama Tuhan. Saat Tuhan mengasihi saudara, Dia bukan hanya mengucap mengasihi saudara, namun Ia bertindak melakukan kasih-Nya, mati bagi saudara, bangkit bagi saudara, naik bagi saudara. Biar hari ini saudara memahami, saudara yang terima perjamuan kudus, saudara dikasihi sama Tuhan, katakan amin. Saudara yang terima perjamuan kudus pada hari ini adalah bukti kasih-Nya Tuhan buat hidup setiap saudara. Maka saudara punya iman, saudara percaya, saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan telah mati ganti saudara, Tuhan telah rela disiksa ganti saudara karena cintanya buat saudara. Hari ini saudara punya iman, saudara dikasihi. Hari ini saudara punya iman, saudara diselamatkan sama Tuhan. Hari ini saudara punya iman, saudara diampuni sama Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Di malam hari ini kami telah menyembah, memuji, dan kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba pada saat malam hari kami rindu untuk kami mau terima sakramen perjamuan kudus. Kami punya iman, kami percaya agar siapapun kami yang sakit, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima kelegaan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak terima yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini, kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, jantungku sempurna sehat. Aku tolak sakit mah, aku tolak demam berdarah. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguruskan aku. Aku janji bertobat, tolak dosa, tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami, aku tolak fitnah atas keluarga kami, aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus,
Yesus jantungku sempurna. Oleh darah Yesus ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus darahku normal. Aku tolak darah tinggi. Aku tolak darah rendah. Aku tolak darah manis. Aku tolak diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang. Tidak kanker tulang. Tidak syaraf kejepit. Urapi leverku sempurna sehat. Aku tolak sakit perut. Aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Naikkan doa, naikkan ucapan syukur, naikkan pengharapan di hadapan Tuhan. Pengharapan berbicara tentang sesuatu yang belum saudara lihat, namun saudara percaya akan rancangan Tuhan. Saudara percaya akan pembelaan Tuhan. Minta di malam hari ini yang terbaik Tuhan kasih buat saudara. Tubuh dan darahnya saudara punya kuasa yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama yang keempat. Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, kami dicukupi Tuhan, kami tidak miskin, kami tidak bangkrut, kami tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, bukan turun, jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Saudara di malam hari ini yang telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus, mari angkat ucapan syukurmu, mari bawa doamu saudara di malam hari ini. Saudara punya kuasa yang sama, saudara minta sama Tuhan, doa saudara didengar sama kerajaan sorga. Saudara punya kuasa yang sama, saudara minta sama Tuhan, Tuhan ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Tuhan. Mari ambil waktu di hadapan Tuhan, naikkan doamu, naikkan pergumulanmu, naikkan doamu di hadapan Tuhan dengan sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuh, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena sama katakan tubuh dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuh tercurah bagi kami. Oh menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah
kami. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Amin. Saudara yang bawa minyak urapan, saudara boleh angkat minyak urapan. Kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara punya iman, saudara percaya, kita angkat sama-sama. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami percaya minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjadi kami lebih dari teman sekutu. Maka kami doa, kami serahkan setiap botol, setiap pot dari minyak urapan ini mengandung janji Allah di dalamnya. Artinya dioles kepada yang sakit terima kesembuhan. Dioles pada pintu-pintu rumah Tuhan, jaga lindungi sertai anak-anak muda yang diurapi menjadi generasi juara, generasi pemenang lebih dari teman-teman sekutu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat bersatu hati ya Tuhan, kami mengurapi, kami menyerahkan setiap lembar pokok permohonan doa yang telah ditulis oleh umat-Mu. Mereka menulis sebab mereka memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Mereka menulis dengan iman mereka. Mereka menulis dengan hati mereka. Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Tuhan dengar dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan siapapun yang telah hadir pada hari ini. Diberkati, dijaga, dilindungi, disertai sama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil sekalipun Tuhan memberkati kami. Kami doa agar melalui ibadah demi ibadah kami mengalami pertobatan dalam Tuhan. Agar melalui ibadah demi ibadah kami semakin hari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan yang telah melayani tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, diberkati Tuhan. Bahkan juga penanggung jawab tempat ini Bapak David Terharja bersama dengan istri dan keluarga diberkati. Bahkan rekan-rekan yang telah melayani, tim Asyir, tim Greeter, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, tim choir, tim event, tim production, tim multimedia, bahkan juga yang telah menjaga kebersihan area ruangan ibadah diberkati Tuhan. Born Again Worship Team diberkati, Evangelis Yoris bersama dengan keluarga, bahkan Korey diberkati Tuhan bersama dengan tim musik penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan siapapun yang telah hadir, bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah secara live streaming, kami semua diberkati Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa dan kami menyerahkan Gereja Tiberias Indonesia. Kami berdoa agar melalui pelayanan minyak dan anggur kami mempertobatkan banyak jiwa-jiwa. Kami melihat, merasakan, mengecap mujizat yang daripada Tuhan. Kami berdoa bersepakat menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna di dalam Tuhan, terus memimpin kami melayani sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar kami bukan hanya berkumpul di bumi, kami seperjamuan di ruangan Maha Kudus bersama dengan Tuhan Yesus dalam nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemimpin gereja Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati. Kak Argo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati. Born Again Youth Ministry diberkati. Persiapan Winter Camp 2024 sukses, berhasil. Kami menjangkau jiwa-jiwa muda untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga berkati perjalanan pulang kami setelah ini, kemanapun arah dan tujuan kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut, agar dimanapun kami melangkah, kami dilindungi, dipagari para pasukan malaikat kerajaan sorga. Kami pulang, kami bawa damai, kami bawa sukacita, kami bawa jawaban doa, kami bawa kekuatan yang daripada Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu, dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus, mulai hari ini sampai tahun kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga, yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan bangga kita katakan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.